Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang pendekatan pendapatan untuk menghitung PDB ya, atau produk domestik bruto. Nah, kemarin-kemarin aku udah membuat video tentang cara menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Nah, hari ini aku mau buat video tentang pendekatan pendapatan ya, atau income approach. Nah, sebenarnya apa sih pendekatan pendapatan itu untuk menghitung GDP? Nah, pendekatan pendapatan untuk menghitung GDP itu adalah menjumlahkan atau jumlah semua pendapatan masyarakat yang diterima di suatu negara. Nah, jadi pada dasarnya kita menjumlahkan semua pendapatan dari masyarakat yang ada di dalam negara tersebut ya. Nah, itu namanya pendekatan pendapatan untuk menghitung PDB. Nah, konsep yang tidak kalah penting adalah kita harus ingat-ingat ini ya, bahwa pendapatan itu selalu sama dengan pengeluaran ya, untuk sebuah perhitungan PDB ya. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini, aku contohkan aja misalnya aku nih ya, misalnya aku mau beli roti gitu ya. Nah, aku mau beli roti ke tukang roti ini gitu. Nah, ketika aku beli roti, itu aku harus membayar ya. Nah, misalnya aku membayar dia 5.000 gitu harga rotinya. Nah, berarti dengan kata lain ini 5.000 ini adalah pengeluaran buat aku gitu ya. Nah, tapi ini adalah pemasukan buat dia. Di satu sisi ini adalah pengeluaran buat aku, tapi di satu sisi ini adalah pendapatan buat dia. Jadi 5.000 duit dia aku keluar, 5.000 di duit dia masuk gitu. Nah, jadi sama kan, keluar aku 5.000, dia dapat 5.000. Nah, itu menyimpulkan bahwa pendapatan itu sama dengan yang namanya pengeluaran ya. Kurang lebih simulasinya seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke rumusnya untuk pendekatan pendapatan, itu rumusnya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Nah, akan aku jelaskan satu-satu ya, simbol-simbol ini. Nah, Y ini melambangkan pendapatan ya, atau PDB-nya gitu. Jadi PDB sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Nah, apa W? Nah, W itu adalah pendapatan bersih. Bersih dari sewa. Nah, contohnya misalnya kita mempunyai ruko atau rumah gitu ya. Nah, lalu rumah ini kita sewakan ke orang gitu. Nah, setelah dipotong biaya apapun ya. Nah, nanti pendapatan bersihnya itu yang dihitung sebagai komponen dari pendekatan pendapatan. Oke, nah lalu yang kedua ini adalah R ya. Nah, apa R ini? R ini adalah pendapatan upah atau gaji dan lain-lainnya ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah pendapatan upah atau gaji atau orang yang bekerja pada perusahaan ya, atau pada badan usaha tertentu. Nah, misalnya orang bekerja itu dia pasti menerima yang namanya gaji gitu ya. Dia kerja pada perusahaan, pada badan usaha tertentu, dan dia menerima upah atau gaji. Nah, itu masuknya ke komponen R ini gitu. Nah, lalu yang I itu adalah pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini apa? Jadi gini, misalnya kita nabung ya.
kita nabung 10.000. Nah, misalnya bunganya itu sama dengan 10%. Nah, setelah satu tahun uang kita akan menjadi 10.000 tambah 10.000 kali 10% ya, atau 11.000. Karena 10.000 bunganya kita dapat 1.000, 10% dari 10.000. Nah, jadi bunganya yang kita dapat adalah setelah satu tahun adalah 1.000 ya. Nah, 1.000 inilah yang masuk ke dalam komponen I ini, pendapatan bunga gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah P. Nah, apa P ini ya? Nah, P ini adalah pendapatan keuntungan perusahaan. Dan usaha atau usaha perorangan ya, bisa juga. Dan usaha perorangan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya usaha ya. Nah, kalau kita punya usaha, nah kita akan mendapatkan untung ya harusnya ya. Ya, bisnis harusnya mendapat untung dari usahanya. Nah, keuntungan tersebut masuk ke dalam komponen P ini. Gitu. Nah, jadi itu dia. Semua komponennya udah aku jelaskan tentang pendekatan pendapatan W plus R plus I plus P ya. Nah, jadi itu semua dijumlahkan kita akan mendapat sebuah PDB dari negara gitu. Ya, itu aja sih aku mau jelaskan tentang pendekatan pendapatan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.